Oke. Halo mas-mas dan mbak-mbak yang mungkin gak sengaja kepencet video ini. Selamat datang di channel Detektif Keju pokoknya, di mana Anda akan dibawa ke dalam alur cerita dari film-film yang mantap, yang tentu membuat hati mas-mas dan mbak-mbaknya sekalian jadi tenang, senang, nyaman, atau bisa jadi nggak karuan. Nah, yang akan saya bawakan dalam video kali ini adalah film asal China yang berjudul My Vampire School Sister. Mantap, bos. Sebenarnya film ini nggak bagus-bagus amat sih, cuman yang membuat saya pengen nonton film ini tuh karena cuplikan seseorang pria polos yang lagi digunain sama mbak-mbak cantik saat pertama dia baru masuk tim model. Oke lah, tanpa banyak congceng, langsung aja mari kita menuju ke dalam ceritanya, bos. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah cerita film yang tidak nyata yang bertugas untuk menghibur Anda semuanya, bos. Oke, intro, masuk. Halo? Intro. Woi, intro, woi. Lupa gua belum bikin intro. Di scene awal diperlihatkan suasana kecelakaan pesawat dengan banyak orang yang sudah meninggal di area puing-puing pesawat. Yang ajaibnya, ada satu cewek cakep yang masih hidup padahal kecelakaan pesawat itu sangatlah mematikan dan sangat kecil kesempatan untuk hidup kecuali mendapat mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Alasan kenapa pesawat itu jatuh masih belum diketahui. Pokoknya insiden itu terjadi saat perjalanan pulangnya 10 siswa-siswi ke Tiongkok setelah mereka menjuarai kontes model di Milan dengan mendapatkan peringkat nomor 2. Berita mengenai satu-satunya cewek cakep yang selamat dari insiden itu telah menggemparkan seluruh dunia. Scene selanjutnya memperlihatkan cewek yang selamat tadi sedang berada di suatu tempat di pinggir pantai. Mbaknya terlihat sedih sambil memegang cincin yang dia pegang. Ya masa megang cincin yang lagi jalan-jalan gitu kan? Cincin itu adalah pemberian dari pacarnya yang bermaksud untuk melamar si mbaknya ini. Suasana berganti saat tiba-tiba ada orang yang memberikan sirup kepada mbaknya. Dari tadi mbak-mbaknya mulu dah. Ini kurang nyaman untuk kita dengar ya. Yaudah, kita bakalan coba panggil aja si mbak-mbaknya ini dengan sebutan Neng Uwu. Oke lah, lanjut bos. Scene berpindah memperlihatkan kemesraan antara dua sahabat yang dua-duanya itu adalah laki-laki. Dua laki-laki itu namanya yang satu adalah Liu Chuan dan yang satunya adalah Sang Guan. Atau biar gampang kita panggil Sangean aja ya. Sangean. Singkat cerita, bus sekolah dari tim model datang menjemput Sangean dan inilah yang ditunggu-tunggu. Mantap, sikat bos. Asik. Sikat, mantap sikat. Sesampainya di sekolah, si Sangean ini tanpa sengaja masuk ke dalam ruang ganti perempuan dan melihat pemandangan yang tidak biasa dia lihat secara langsung. Bukannya malu, tapi mbak-mbaknya malah biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa gitu cuy. Bukannya marah, tapi si Sangean ini digodain lagi sama mbak-mbak yang tadi gitu. Aduh, rezeki emang gak kemana mas. Jangan ditolak atuh. Saat si Sangean minta maaf, ternyata ketua dari tim model itu adalah Neng Uwu yang selamat dari insiden pesawat yang jatuh. Seperti cerita pada umumnya, si Sangean ini tersepona melihat Neng Uwu berbalik badan dan menyapanya. Faktanya, si Sangean ini adalah satu-satunya pria yang ada di tim model saat ini cuy. Scene beralih ke jembatan yang membuat saya sendiri berpikir aneh-aneh saat mendengar percakapan dari mereka berdua. Ternyata
Cuman disuruh bantu pemanasan doang, Bambang. Bikin deg-degan aja nih nengnya ya. Saat pemanasan dan latihan selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam. Akan tetapi ada satu mbak-mbak yang HP-nya ketinggalan di locker. Mau nggak mau nih mbaknya harus ngambil HP-nya karena ya itu mungkin HP satu-satunya kan diambil, masa enggak sih? Wah, kaget gua anjing. Kaget Asira. Oh, stop. Aduh, kaget gua. Sabar. Intinya, mbak-mbak yang tadi itu terbunuh di tangan siluman bertopeng misterius itu, guys. Tenang. Kembalikan posisi kalian. Oke, mantap, santuy. Oke. Esok harinya di kantin sekolah terlihat lagi ya kan. Dua sahabat sebatang terlihat mesra. Aduh, sabar, bang. Intinya di sana diperlihatkan datang dua teman lagi yang bernama Guru Chen. Walaupun dia bukan guru. Dan yang satunya lagi, siapa namanya gak ngerti juga gue. Sebut aja Rambut Sangar. Mereka membicarakan soal kematian Mbak HP ketinggalan yang misterius itu. Si Rambut Sangar dan Guru Chen, walaupun dia bukan guru, punya ide konyol, yaitu membuat tim anti serigala untuk melindungi cewek-cewek cakep di sekolah. Terutama ya untuk mbak-mbak yang ada di dalam tim model itu, cuy. Beralih saat tim model sedang liburan di pantai, si Sangyan ini mencoba untuk mendekati Neng Uwu. Tapi sangat disayangkan, Neng Uwu malah meminta bantuan Sangyan supaya sahabatnya, yaitu adalah Liu Chuan, masuk ke dalam tim model. Hal itu karena mantan kekasih Neng Uwu adalah kakak dari Liu Chuan, yaitu yang bernama Liu Feng, yang memberikan cincin saat scene awal tadi, cuy. Dari sini sudah terlihat bahwa Neng Uwu tidak tertarik pada Sangyeon dan malah menginginkan Liu Chuan yang menggantikan posisi Sangyeon dalam mewakili kompetisi model yang selanjutnya. Kemudian Sangyeon menemui Liu Chuan untuk mengajaknya bergabung. Tapi ternyata Liu Chuan tidak tertarik untuk bergabung dengan tim model karena ada masalah tertentu dengan Neng Uwu. Dengan gigihnya si Sangyeon berusaha untuk terus membujuk Liu Chuan sampai terjadilah suatu scene yang tidak seharusnya terjadi antara dua batang tersebut. Tolong, help! Akhirnya Liu Chuan menuruti permohonan Sangyeon yang alasannya mungkin karena Liu Chuan itu naksir sama Sangyeon. Langsunglah kita ke bagian pokok intinya aja, bos. Pokoknya di depan pintu ruang tim model, si Sangyeon itu menyuruh Liu Chuan agar bersiap-siap serius latihan, bukannya malah keluyuran. Tiba-tiba ada teriakan perempuan dan sontak membuat Liu Chuan bergerak cepat naik tangga dalam hitungan detik saja. Bang, dia itu vampirnya ya? Berarti dia yang ngebunuh Mbak HP ketinggalan dong. Ntar sabar guys. Kalian pikir-pikir dulu aja sampai menikmati ceritanya. Saya, oh no, motor lewat, aduh. Ntar sabar guys. Kalian pikir-pikir dulu aja sambil menikmati ceritanya. Sangat disayangkan udah capek-capek memakai jurus lari cepat ya kan. Ternyata teriakan tadi tuh hanyalah latihan konyol dari camp anti serigala. Aduh, Mas Rambut Sangar nih emang minta digampar guys, emang guys. Kurang ajar emang ya. Lewat dari semua itu, Liu Chuan sudah siap untuk latihan jadi model dan mulai latihan berjalan. Sangat keren sekali dan mantap, gagah saat dia berjalan agaknya model, tapi baris berbaris, bos. Aduh, parah. Absolutely yes, oh yes. Karena dirasa jauh dari kata bakat, maka Neng Uwu selaku ketua tim ingin mengajarinya berduaan saja. Namun sangat disayangkan si Sangyeon malah diacuhkan sama Neng Uwu. Aduh, sedih guys. Udah jadi cadangan pemain, udah gitu nggak dianggap. Sabar mas, gua tahu rasanya. Tapi alangkah nasib baiknya rasa sedih Sangyeon dapat terobati karena mbak-mbak lainnya itu melempar kacamata kuda di balik tirai ruang ganti. Hei, kacamata kuda, hei, dilempar gitu aja ya. 上官，快进来帮我拉一下。我可不想再穿上去更衣室了。
内衣又撑破了，青春期真烦恼。 Dengan sikap sucinya, awalnya si Sangyan itu menolak ya. Ih, malu-malu guys. Tapi karena dimarahin dan diceramahin kalau dia itu harus terbiasa memakai ruang ganti bersama dengan mbak-mbaknya, dengan gerakan malu-malu tapi mau, si Sangyan ini akhirnya membantu mereka mengganti baju, bos. Rezeki emang kemana ya? Di hari yang berbeda, tepatnya di perpustakaan, terlihat Guru Chen, walaupun bukan guru, sedang membaca buku. Tapi sangat mengejutkan bahwa dia adalah sasaran selanjutnya dari siluman bertopeng misterius. Saat-saat ingin menyikat Guru Chen, walaupun bukan guru, datanglah Sangyan dan rambut sangar karena mendengar suara teriakan dari Guru Chen. Siluman bertopeng misterius itu pun tidak jadi menyikat Guru Chen, guys. Karena sudah ketahuan duluan ya. Daripada identitasnya kebongkar, siluman bertopeng misterius itu memilih untuk kabur dan sangat tercengang kepala saya ketika mengetahui ternyata dia adalah Neng Uwu. Mereka berdua pun menolong Guru Chen dan Neng Uwu untuk dibawa ke rumah sakit. Mengejutkan kepala saya lagi, bos, ketika yang dibayangkan kok kayak gitu ya. Aduh, pusing kepala saya, aduh. Dan mereka sudah diamankan di rumah sakit dan berkumpul di sana. Rambut sangar mencurigai Neng Uwu bahwa dia adalah vampir yang berusaha menghisap darah Guru Chen. Tapi Sangyan tidak percaya karena dia masih belum ada bukti akurat mengenai hal itu. Malam hari saat Neng Uwu sudah sadar, dia melepaskan cincinnya sambil melihat ke dalam cermin. Guru Chen yang menyadari itu kemudian kembali pingsan di ranjangnya sendiri. Esok hari saat Sangyan dan rambut sangar menjenguk mereka, Guru Chen mencoba memberitahu kebenarannya tapi nggak bisa karena Neng Uwu itu ada di sana juga. Saat semuanya sudah boleh pulang ke rumah masing-masing, ternyata seragam sekolah dan cincin Neng Uwu tertinggal di rumah sakit. Suster yang ada di sana pun meminta bantuan Sangyan untuk mengantarkan barang milik Neng Uwu. Ketika Sangyan mengamati cincin itu, dia teringat dengan cincin yang sama milik siluman bertopeng misterius saat mencoba menyikat Guru Chen. Di sini dia mulai curiga kepada Neng Uwu. Tidak langsung mengembalikan, tapi dia memilih untuk pulang ke rumahnya untuk mencari tahu informasi di internet. Saat perjalanan pulang, dia merasakan seperti ada yang mengikutinya dan itu adalah siluman bertopeng misterius. Ternyata cuma mimpi. Saat dia sudah mendapatkan informasi mengenai vampir, Neng Uwu datang untuk mengambil barangnya kembali. Percakapan penuh kecurigaan terjadi saat itu sampai-sampai si Sangyan meninggalkan Neng Uwu sendirian dan mencari sesuatu di loker ruang latihan. Dia mencari ke sana ke sini dan akhirnya menemukan topeng milik siluman bertopeng di dalam loker tersebut. Saat itu juga Neng Uwu datang lagi untuk memastikan kecurigaan Sangyan terhadapnya. Karena sudah tidak bisa ditutup-tutupin lagi, Neng Uwu pun membongkar identitasnya sebagai vampir yang terpaksa melakukan itu untuk terus bertahan hidup. Semua itu dia lakukan karena terpaksa dan bukan keinginannya sendiri. Dia menjadi vampir setelah meminum sirup yang ternyata semacam darah yang ada di scene awal tadi, guys. 我每天每时每刻都在控制自己，告诫自己不要伤害任何一个人，可是我根本做不到啊。 Mendengar hal itu, Sangyan dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan menawarkan darahnya alias nyawanya untuk Neng Uwu dan berharap Neng Uwu tidak melakukan kejahatan lagi. 来，吸我的血。
Karena tidak tahan, Neng Uwu dengan cepat menghisap darah Sangyan. Saat sedang dihisap darahnya, Sangyan mengungkapkan perasaannya pada Neng Uwu yang masih tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba Liu Chan datang mensliding Neng Uwu sampai jatuh dari ketinggian. Liu Chuan marah karena Neng Uwu tidak menepati janjinya untuk tidak menyakiti Sangyan. Di sini kita tahu bahwa mereka berdua adalah vampir ya guys ya. Tapi berbeda dengan Neng Uwu, Liu Chan tidak menghisap darah manusia melainkan binatang karena dia adalah golongan murni. Saat Liu Chuan ingin menghabisi Neng Uwu yang sudah mengingkari janji itu, tiba-tiba Sangyan menghalangi dan masih melindungi Neng Uwu. Sangyan terkejut ketika dia tahu ternyata Liu Chuan adalah vampir juga. Liu Chuan kesal karena dia merelakan jati dirinya terbongkar untuk menyelamatkan Sangyan. Tapi Sangyan malah terus-terusan melindungi Neng Uwu. Di sini Liu Chuan juga terpukul mendengar bahwa Sangyan itu menyukai Neng Uwu. Di saat itu juga Neng Uwu mencurahkan perasaan tersiksanya setelah menjadi vampir. Liu Chuan tidak bisa merasakan penderitaan Neng Uwu karena Liu Chuan bisa memakan darah binatang, sedangkan Neng Uwu harus memakan darah manusia. Neng Uwu hanya berharap bisa memenuhi keinginan terakhir kekasihnya yang sudah meninggal, yaitu kakaknya Liu Chuan itu sendiri. Permintaan itu adalah bisa membawa semua orang ke kejuaraan model. Setelah mengabulkan permohonan terakhirnya, Neng Uwu akan pergi meninggalkan mereka. Sangyan terus memohon agar membiarkannya melakukan permintaan terakhir Neng Uwu, sampai akhirnya Liu Chuan menurutinya. Suasana berganti yang tadinya sedih, menegangkan, haru menjadi suasana pagi hari yang cerah penuh ceria dengan hiburan di pantai. Lagi-lagi di sini ada scene yang lumayan menyayat hati pribadi nih. Ada. Sabar bang. Intinya di saat itu mereka sudah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan lagi karena hanya tinggal menyelesaikan kemauannya Neng Uwu saja dan semuanya akan berakhir. Saat hari keberangkatan menuju Milan untuk ikut kompetisi, diperlihatkan lagi bos Sangyan dan juga Liu Chuan berboncengan lagi dengan sepeda begitu mesranya. Liu Chuan tidak ikut serta dalam kompetisi itu karena dia sama sekali nggak ada bakat. Ya jalannya ke bagong gitu mana bisa wih. Parah. Karena bus dari tim model sudah datang, mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan yang hampir terjadi suatu hal yang bikin sakit kepala. Dah. Ini nih, saat Sangyan memasuki bus, dia disambut ramah karena sekarang dialah yang menjadi ketua tim model menggantikan Neng Uwu. Kirain bakal dia apain lagi gitu kan. Bus mulai berjalan dan sebelum tamat kita diperlihatkan oleh scene saat Neng Uwu masih bersama Liu Feng di pesawat. Entah ini flashback atau bukan, gue juga gak ngerti sih sama percakapan mereka tuh. Pokoknya ada sekelompok mafia aneh aja gitu yang ikut dalam penerbangan. Dah tamat. Akhirnya tamat bos. Sakit kepala aing, tolong men. Oke guys, jadi itu dia alur cerita dari My Vampire School Sister yang sangat berwarna-warni isinya. Ada motor lewat. Bodoh lah. Nah pokoknya maksudnya ada komedinya gitu loh. Ada jump scare-nya, ada itunya ya kan. Macem-macem pokoknya cuy. Tanggapan saya mengenai film ini biasa aja sih. Film dengan jalan cerita dan konflik yang ringan, cukup membuat adrenalin naik sih. Ya antara pasangan dua pedang yang lagi barengan gitu kan, nyebelin emang dia, pengen gue getok mereka. Terlepas dari itu semua, semoga kalian ikut terhibur dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe. Jangan lupa juga makan, jaga kesehatan, jaga perasaan, jaga hati, jaga pacar Anda masing-masing, jaga aku juga nggak apa-apa kok. Pokoknya thanks for watching and see you again in the next video. See you in some episode. Everybody. Yo. 你没事吧？